Pernah tidak kamu kebayang ada suku di Indonesia yang menyimpan jari tangan mereka sendiri sebagai tanda cinta? Dan bukan cuma itu, di tempat ini, orang mati tidak benar-benar pergi, perang dilakukan seperti tarian, dan waktu seolah berjalan melingkar. Yang lebih anehnya, mereka tidak menganggap semua itu aneh. Di video ini, aku bakal ajak kamu masuk ke kisah suku Dani di Papua. Bukan versi buku pelajaran, tapi versi yang bikin banyak pendatang pulang dengan pikiran yang berubah. Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir, aku akan bertanya satu hal sederhana yang mungkin bikin kamu mikir ulang. Suku Dani tinggal di Lembah Baliem, Papua Pegunungan. Lembah ini dikelilingi gunung tinggi, kabut tebal, dan cuaca yang bisa berubah cepat. Banyak pendatang bilang tempat ini terasa berbeda, kompas bisa melenceng, sinyal hilang, dan ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Bagi suku Dani, itu wajar, karena menurut mereka, gunung, kabut, sungai, bukan benda mati. Semuanya hidup, semuanya mendengar. Sejak kecil, anak-anak Dani diajari satu pesan. Jangan bicara sembarangan di alam. Tidak semua yang mendengar punya suara. Rumah tradisional suku Dani disebut Honai. Bulat, rendah, gelap, hangat. Di tengah Honai, ada api yang tidak pernah dibiarkan mati total. Api ini bukan cuman untuk menghangatkan tubuh, tapi untuk menjaga hubungan dengan leluhur. Orang Dani percaya masa lalu tidak hilang. Ia hanya duduk lebih dekat. Kadang di sudut ruangan, kadang di belakangmu. Pendatang sering merasa tidak nyaman, merasa seperti ada sesuatu. Orang Dani biasanya hanya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, mereka cuma ingin tahu siapa kamu." Ini bagian yang sering disebut paling aneh. Saat anggota keluarga dekat meninggal, beberapa perempuan suku Dani akan memotong ruas jarinya sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena aturan keras, tapi karena duka terlalu besar untuk disimpan sendirian. Rasa sakit fisik adalah cara mereka mengeluarkan kesedihan agar tidak membusuk di dalam hati. Dan yang bikin merinding, jari itu disimpan sebagai pengingat bahwa cinta selalu meninggalkan bekas. Kalau ditanya apa tidak sakit, jawaban mereka sederhana. Lebih sakit berpura-pura tidak kehilangan apa-apa. Perang suku Dani bukan seperti yang sering kita bayangkan. Tidak menyerang diam-diam, tidak membantai. Perang mereka terjadwal, disaksikan, dan penuh aturan. Tujuannya bukan memusnahkan, tapi menyeimbangkan kembali kehormatan dan rasa keadilan. 2. Setelah ada yang kalah, perang selesai. Dan keesokan harinya, mereka bisa duduk bersama. Aneh, atau justru lebih manusiawi, beberapa kepala suku Dani tidak dikuburkan setelah meninggal. Mereka diasapi, diawetkan, duduk. Bagi orang luar, menyeramkan. Bagi suku Dani, masuk akal. Karena pemimpin tidak berhenti menjadi pemimpin hanya karena napasnya berhenti. Mumi ini dihadirkan saat keputusan penting, bukan untuk disembah, tapi untuk diingat. Kalau kamu lupa asalmu, kamu akan tersesat kemanapun kamu pergi. Sekarang aku mau tanya ke kamu, anehkah suku Dani karena memotong jari saat berduka? Atau kita yang aneh karena menyimpan kesedihan, lalu berpura-pura kuat? Anehkah mereka karena berbicara pada leluhur? Atau kita yang aneh karena hidup tanpa pernah menoleh ke masa lalu? Di Lembah Baliem, kematian tidak final, waktu tidak lurus, dan cinta
selalu meninggalkan tanda. Mungkin suku Dani tidak hidup di masa lalu. Mungkin justru kita yang terlalu jauh dari kemanusiaan. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Tulis di komentar bagian mana yang paling bikin kamu merinding.